warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran untuk KD tentang kerusakan bahan pangan. Gimana hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah pada sehat. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya? Cuci? Oke, terakhir Tri Lintang. Sakit. Oke, dari kapan sakitnya? Dari kemarin. Mudah-mudahan Tri bisa lekas sembuh, bisa juga cepat bergabung di kegiatan kalian nanti praktikum yang lain ya. Semangat buat hari ini? Oke. PTMT-nya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, apalagi karena sekarang PTMT, pasti kalian tidak ingin kembali lagi online. Ya, sebelum kita mulai KM-nya, atau siapa yang mau berdoa? Pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Failure should be an option because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. That's how humans are strong. Failure is an option, should be an option, but giving up is not. Never. Yang namanya hidup tidak selalu semuanya berhasil. Ya, mungkin kalian juga sudah mengalami itu. Tidak semuanya berhasil, ada kalanya kita gagal. Ya kan? Tapi gagal itu bukan menjadi pilihan kemudian kita menyerah. Ya, gagal itu menjadikan pembelajaran untuk kita agar bisa lebih bangkit dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, gagal, misalnya kalian suatu saat gagal, nggak jadi masalah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika gagal, kalian tidak ingin bangkit lagi. Ya, jadi Ibu harapkan kalian di kehidupan kalian, baik sekarang ataupun nanti di saat menemui kegagalan, jangan ya sudah gitu menyerah, tapi cari kalian bangkit dari kegagalan tersebut, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya masih sama seperti minggu lalu, gitu ya, bahwa setelah nanti melaksanakan proses pembelajaran, kalian dapat menjelaskan pengertian kerusakan pada bahan pertanian, kemudian mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan bahan pertanian, kemudian menganalisis penyebab kerusakan, dan juga menganalisis dampak kerusakan. Kalian dapat menentukan tanda-tanda kerusakan bahan pertanian, dan juga menentukan penyebab kerusakan pada bahan pertanian, ya. Jadi diharapkan kalian setelah mempelajari ini, gitu, kalian bisa menentukan seperti apakah kerusakan yang terjadi pada bahan pertanian. Oke ya. Nah, kira-kira masih ingat nggak dengan pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Masih? Dibaca lagi? Ya. Oke, coba biar lebih merefresh kembali, mengingat kembali. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Mulai dari apa itu kerusakan, gitu ya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kerusakan, kemudian apa saja jenis kerusakan pada bahan pertanian, dan apa contoh penanganan dalam meminimalisir kerusakan. Oke, nomor 1, ada yang mau jawab? Ya, siapa namanya? Rika. Rika. Oke, Rika. Perkembangan dari karakteristik normal. Karakter fisik meliputi sifat organoleptik, warna, bau, tekstur, dan bentuk. Karakter kimiawi meliputi komponen penyusunan seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pigmen, dan lain-lain. Oke, ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, mulai dari tadi faktor ada udara, kemudian ada suhu juga, gitu ya. Kemudian ada pertumbuhan mikroorganisme ataupun organisme lain, gitu ya, seperti tikus, seperti itu. Kemudian ada perubahan enzim. Apa contoh penanganan dalam meminimalisir kerusakan pada bahan pertanian? Contohnya adalah penanganan pada mikrobiologis, yaitu dengan cara pengawetan antimikroba, Sterilisasi, pasteurisasi, kemudian penambahan pengawet antimikroba, karena pengawet itu ada yang berfungsi sebagai antifungal atau anti jamur. Gitu ya, itu juga menjadi salah satu. Oke, sepertinya kalian sudah bisa, berarti hari ini siap untuk melaksanakan praktik. Belum kita mulai, ada pretest
dulu silakan dikeluarkan handphonenya. Oke. Kalau sudah ada beberapa ya. Ibu mulai. Tenang, kalau misalnya hasilnya belum bagus, nanti ada post test juga sama, ya. Kan kalian sekarang belum praktek, belum belajar. Nanti kan kalian mengamati. Dengan mengamati, insya Allah kalian lebih bisa lagi menjawab pertanyaan soal yang tadi. Jadi nanti kelihatan nih efektif belajarnya seperti apa. Begitu ya? Oke, sudah siap prakteknya? Sekarang coba tolong berdiri dulu sebentar semuanya. Kemudian kancing jas labnya atau slapping jas labnya tolong dikancingkan sampai atas. Oke ya. Hari ini kalian akan praktikum untuk identifikasi kerusakan bahan pangan. Satu kelompok satu LKPD saja. Oke. Sekarang coba dibuka tabelnya. Ya, silakan dibuka yang ada tabelnya. Yang ini. Yang ini. Nah, ya. Oke ya. Tugas kalian adalah coba dulu deh. Langkah kerjanya di halaman sebelumnya. Siapa yang mau bacain langkah kerjanya? Ya, sok. Silakan. Ya. Yang disajikan, uraikan ciri-ciri kerusakan yang terdapat pada bahan pertanian yang diamati. Kelompokkan berdasarkan penyebab kerusakan. Kerjakan dalam tabel berikut. Tugas kalian adalah mengamati, kemudian menuliskan ciri-ciri kerusakannya. Setelah itu tuliskan juga penyebab kerusakannya atau kelompokkan termasuk jenis kerusakan apa. Ya, kemudian alasannya kalian mengelompokkan ke dalam kelompok tersebut dan kira-kira penanganan atau meminimalisirnya seperti apa. Jelas? Ya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, maka setiap kelompok harus mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Paham? Ya, juru tulisnya satu orang aja nggak apa-apa. Ya, tapi yang mengamatinya sendiri-sendiri. Baru nanti melaporkan ke juru tulisnya untuk ditulis. Gitu. Jelas? Ya? Siap? Mengerjakan siap? Ya, silakan dikerjakan. Semuanya harus mengamati ya.
perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan, berdua aja, berdua boleh. Boleh, iya berdua. Yang dibacakannya tabel pengamatan sampai kesimpulan saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung. Kerusakan fisik yaitu pengaruh suhu dan kerusakan biologis disebabkan oleh serangga atau perlakuan dan penanganan dalam meminimalisir kerusakan. 1. Penanganan biologis menggunakan zat anti serangga. Cabai, ciri kerusakan, kering dan berbau. Penyebab kerusakan, bahan pertanian, kerusakan fisik, Cass Herdeni. Alasan, karena cabai mengalami pengeringan akibat suhu tinggi yang mengakibatkan kadar air menurun. Perlakuan penanganan dalam meminimalisir kerusakan agar tidak terjadi pengeringan, cabai disimpan di suhu rendah. Nama bahan pertanian nomor 1 kol. Ciri-ciri kerusakan, pada bagian daun terdapat gigitan serangga yang menyebabkan daun menjadi berlubang. Penyebab kerusakan bahan pertanian disebabkan oleh serangga yaitu kerusakan biologis. Alasan, karena penyimpanan dan penggudangan yang tidak baik yang menyebabkan sayur kol menjadi ada bolongan gitu. Perlakuan atau penanganan dalam meminimalisir kerusakan yaitu dengan cara penyimpanan dan penggunaan yang baik, melakukan fumigasi secara berkala, penggunaan zat anti serangga dan juga penggunaan bahan-bahan pengawet. Lain ada yang mau menanggapi? Tidak cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana pemahaman untuk praktikum hari ini? Paham? Kalau misalnya ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Paham? Cukup jelas? Ya, jadi Ibu harapkan ini tidak hanya sekedar di lab saja, tidak di sekolah saja, tapi di saat nanti kalian ke pasar disuruh sama mama, ya, karena biasanya ada kualitas, ada harga, gitu kan? Yang kualitasnya bagus, pasti otomatis harganya juga bagus, ya, lebih mahal dibandingkan dengan yang biasa, gitu ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Kalian nanti bisa sharing lagi sama temennya. Mungkin tadi saat pengamatan kalian tidak menemukan semua jenis kerusakan, ya kan? Tapi mungkin di temennya yang lain ada jenis kerusakan yang lain, gitu ya. Dengan tadi presentasi temennya, kalian jadi lebih tahu lagi apa-apa kerusakan yang mungkin tadi kalian tidak amati, gitu ya. Tapi ada di temannya. Jelas? Oke. Sebelum ditutup, ada post test lagi, gitu ya. Keluarkan lagi ke handphonenya, buka lagi quizisnya. Terima kasih ya. Selamat kepada Destia, Kakak dan Reni yang meraih peringkat ketiga teratas. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, buat yang masih nilainya masih kurang atau masih ada yang belum paham, ya silakan kalian membaca kembali materinya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke ibu, gitu ya. Untuk hari ini cukup sekian untuk praktikum hari ini. Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, semoga praktikum hari ini kalian bukan hanya sekedar di lab saja, tapi bisa diaplikasikan di kehidupan kalian, gitu ya, di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi lebih tahu bagaimana memilih produk-produk atau bahan-bahan pangan, bahan-bahan pertanian yang memiliki kualitas yang baik, gitu ya. Kalaupun misalnya memang tidak ada, minimal mendekati dengan kualitas yang baik, gitu. Paham ya?
Oke, silakan KM atau siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.